Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Sebentar kita mau mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Kalau sebentar kami ingin mendengar firman Tuhan, bukakan hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan kami boleh semakin luar biasa bersama dengan-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan dengan judul Jikalau Roh Kudus turun atasmu. Kisahnya saya ambil ayatnya di dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Dia mengutus Roh Kudus untuk membantu dan menolong kita. Dari bacaan yang tadi sudah kita baca ya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kita akan menjadi saksi ya di Yudea, Yerusalem, di Yerusalem dulu, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka dari bacaan tadi kita baca, saya menarik sebuah kesimpulan atau kata-kata yang dimana sama-sama kita lihat, katanya adalah bersama Roh Kudus kita akan menerima kuasa ilahi. Sekali lagi ya, bersama Roh Kudus kita akan menerima kuasa ilahi. Nah, pertanyaannya adalah setelah kita menerima kuasa ilahi, apa yang bisa kita lakukan? Sekali lagi ya, pertanyaannya adalah setelah kita menerima kuasa ilahi, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kita akan menjadi saksi Yesus yang mengabarkan kabar baik kepada semua orang, tidak hanya melalui perkataan tetapi juga perbuatan. Ayatnya yang tadi sudah kita baca, kalau kita menerima kuasa, kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu yang pertama. Kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kita akan menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya melalui perkataan kita, tetapi juga melalui perbuatan kita sehari-hari, sehingga orang lain bisa melihat kalau kita adalah anak-anaknya Allah. Amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau Roh Kudus turun ke atas kita dan kita menerima kuasa ilahi, apa yang bisa kita lakukan? Yang kedua, kita akan bisa melawan kesusahan di dunia ini karena kita menerima Roh Kudus sebagai roh penghibur. Ayatnya di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Nah, pertanyaannya lagi adalah bagaimana kita bisa melawan kesusahan dunia ini? Ya, poin yang kedua, kalau kita tadi sudah menerima kuasa ilahi, kita bisa melakukan apa? Kita bisa melawan kesusahan dunia ini karena kita punya Roh Kudus sebagai penghibur. Ayat tadi kita sudah baca. Nah, lalu bagaimana cara kita melawan kesusahan dunia ini? Yang pertama, Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Roh Kudus selalu mengingatkan kita akan setiap perkataan Tuhan yang sudah pernah kita baca. Ya, yang pertama, bagaimana kita bisa melawan kesusahan dunia ini? Yang pertama, mengingatkan kita untuk selalu bersyukur. Yang kedua, Roh Kudus mengingatkan kita untuk selalu berdoa. Yang ketiga, Roh Kudus akan mengingatkan kita untuk selalu membaca firman Tuhan. Ayo Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana kita bisa melawan ilah-ilah zaman ini kalau kita tidak bersama dengan Tuhan dan bersama dengan perkataan-perkataan Tuhan? Roh Kudus membantu kita mengingatkan hal itu. Lalu yang keempat, Roh Kudus akan memberikan kita kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menangkal kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan kita. Ayatnya di dalam Lukas 10 ayat yang ke-19. Saya bacakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu, dan masih banyak lainnya yang bisa kita lawan kesusahan dunia ini bersama Roh Kudus. Jadi jangan kita takut.
Dan ketiga yang paling akhir, kita akan menjadi orang yang murah hati dan selalu mau berbagi. Masa sih? Oh jelas. Di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ini kisah yang sudah melegenda ya gitu ya. Kisah Para Rasul yang kedua ayat yang ke-41 sampai dengan ayat yang ke-47 tentang cara hidup jemaat yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah murid-murid Tuhan menerima kuasa yaitu Roh Kudus. Ya. Menerima Roh Kudus, dia akan menerima kuasa. Lalu banyak orang bilang mereka mabuk anggur karena mereka bisa berbahasa lidah. Saya nggak bahas soal bahasa lidahnya. Yang saya bahas setelah itu apa? Setelah itu, ya kan, Petrus bilang mereka nggak mabuk anggur, lalu dijelaskan anak muda akan bernubuat dan lain-lainnya. Lalu apa yang terjadi? Banyak orang yang pengen diselamatkan. 3.000 jiwa bertobat. Setelah bertobat, apa yang terjadi? Mulailah muncul jemaat mula-mula. Dan kita melihat bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula. Mereka selalu berbagi. Mereka tidak pelit. Mereka tunduk pada pengajaran rasul-rasul. Mereka tahu bahwa milik mereka, kepunyaan mereka bukan sepenuhnya punya mereka, tetapi itu juga kepunyaan teman-teman yang lain. Bukan berarti mereka seenaknya saja, tidak. Tetapi yang saya mau tarik adalah soal murah hatinya. Sama ketika kita sedang mengadakan satu proyek live itu di gereja. Kita saling mendukung bersama-sama. Orang yang punya lebih memberi lebih, itu adalah hal yang wajar. Orang yang mempunyai sedikit, dia memberikan sedikit juga. Atau menurut kerelaan hatinya. Jangan kita bilang, oh karena kamu beri cuma segitu, saya juga memberi cuma segitu juga. Kita nggak bisa menyamaratakan hal seperti itu. Ini yang Tuhan mau dan Roh Kudus mau ketika kita menerima suatu kuasa ilahi. Jadi, mari kita sadari jikalau Roh Kudus turun ke atas kita, maka sudah seharusnya kita menjadi orang-orang yang berbeda. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang memiliki kuasa ilahi. Bapak Ibu Saudara, saya mau kasih tahu loh. Orang yang murah hati dan selalu mau berbagi, itu orang yang langka. Tidak mudah untuk bisa memberi, tidak mudah untuk bisa berbagi. Karena sekali lagi, manusia terhadap mamon, dia selalu pengen menggenggam segenggam-genggamnya. Padahal lupa, kalau kita meninggal, mamon belum tentu kita bawa. Jadi, kalau Anda bisa bermurah hati dan Anda bisa mau berbagi, saya yakinkan kepada Anda pada pagi hari ini, Anda sudah pasti punya kuasa Roh Kudus dalam hidup Anda. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ajar kami untuk kami bisa mengerti jikalau Roh Kudus turun ke atas kami, maka ada kuasa ilahi yang membantu kami, yang menolong kami untuk kami bersaksi, untuk kami melawan kesusahan dunia ini. Dan yang terakhir, supaya kami bisa berbagi dengan sesama teman-teman seiman kami. Kami diberkati, maka kami juga harus mau memberkati mereka semua. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kita. Apakah Roh Kudus ada dalam hidup kita semua? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.